Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Jumi Hasti dari Prodi Manajemen S1 dari Universitas Siberia Asia. Di sini aku akan membahas tentang Google Scholar. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama itu abstrak. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah paradigma pencarian referensi ilmiah dari pencarian fisik di perpustakaan menjadi penelusuran digital yang instan. Di tengah ledakan informasi saat ini, akademisi dituntut untuk mampu memilih sumber rujukan yang kredibel secara cepat guna mendukung validitas karya ilmiah yang mereka susun. Namun, kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap jurnal-jurnal internasional yang berbayar, serta sulitnya melacak keterkaitan antar peneliti secara manual. Banyak peneliti pemula yang terjebak pada mesin pencarian umum yang tidak mampu menyaring antara dokumen akademik dan konten non-ilmiah. Nah, artikel yang saya buat ini hadir untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsionalitas Google Scholar sebagai solusi atas masalah tersebut. Kontribusi tulisan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa atau penelitian pemula dalam mengoptimalkan fitur-fitur platform untuk mempermudah proses penyusunan, tinjauan pustaka, dan pemantauan rekam jejak publikasi. Di era digital saat ini, akses terhadap literasi ilmiah menjadi kebutuhan primer bagi akademisi. Namun, hambatan biaya aksesibilitas sering menjadi kendala. Mini artikel ini bertujuan untuk mengulas peran strategis Google Scholar sebagai mesin pencarian literatur akademik terbesar dalam mendukung riset global. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskripsi melalui observasi langsung terhadap Google Scholar tersebut. Hasil pembahasannya ini menunjukkan bahwa Google Scholar berhasil mendemokratisasi akses pengetahuan melalui fitur rujukan dan penyediaan naskah dari situs resmi perpustakaan kampus. Oke, kita lanjut hasil dan pembahasannya aja ya. Salah satu alasan utama mengapa Google Scholar sangat diminati adalah sifatnya yang inklusif. Platform ini tidak hanya menampilkan jurnal dari penerbit besar, tetapi juga seringkali mengarahkan pengguna ke versi PDF yang gratis yang diunggah secara legal atau oleh penulisnya di situs resmi perpustakaan kampus. Fitur dirujuk oleh menjadi salah satu kekuatan utama karena memungkinkan peneliti melihat perkembangan suatu teori dari siapa saja yang sudah menjadikan karya tersebut sebagai rujukan dalam penelitian terbaru. Berikut adalah tabel perbandingan fitur antara Google Scholar dengan mesin pencarian umum untuk memperjelas keunggulannya. Berikut untuk tabelnya. Oke, kita lanjut. Selain fitur profil pribadi memungkinkan karya ilmiah terdata secara otomatis, mempermudahkan kolega melihat rekam jejak penelitian seseorang. Namun, karena sistem pendataan dilakukan secara otomatis, terkadang draft kasar yang belum melalui proses peninjauan ahli bisa ikut muncul. Oleh karena itu, ketelitian pengguna dalam memverifikasi kualitas sumber tetap menjadi faktor penentu utama. Untuk kesimpulannya itu berhasil menunjukkan bahwa Google Scholar berperan vital dalam mendemokratisasi akses ilmu pengetahuan melalui fitur pencarian yang inklusif dan sistem pelacakan terujukan yang transparan. Secara mendasar, Google Scholar mendukung keterbukaan akses informasi ilmiah global dan meruntuhkan hambatan biaya dalam distribusi pengetahuan. Secara praktis, platform ini
terbukti meningkatkan efisien penelitian dalam melakukan tinjauan pustaka serta mempermudah pemantauan dampak publikasi secara real time. Nah, sebagai saran, para pengguna diharapkan tetap kritis dan melakukan verifikasi terhadap kualitas dokumen yang ditemukan, mengingat sistem pendataan otomatisnya belum sepenuhnya memfilter kredibilitas proses peer review. Selain itu, institusi pendidikan perlu memastikan setiap karya ilmiah diunggah secara konsisten ke situs resmi perpustakaan kampus guna meningkatkan keterbacaan dan dampak akademik di kancah internasional. Sekian mini vlog yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.